Tokoh yang ketiga yaitu Jean Bodin. Jean Bodin adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari negara Prancis yang banyak juga dipengaruhi oleh keadaan pada zaman Renaissance. Ia hidup pada tahun 1530 sampai 1596. Ia adalah seorang realistis seperti halnya dengan Niccolo Machiavelli. Ia hidup dalam suasana sistem pemerintahan absolutisme di bawah kekuasaan Henry IV. Ini adalah bentuk pemerintahan baru yang sama sekali tidak dikenal pada zaman abad pertengahan dan yang memberi sifat kenegaraan yang khusus pada zaman sejarah baru. Di sini pun individualisme akan lekas diganti oleh bentuk baru, ialah kolektivisme, yang akan segera mengakhiri individualisme itu sama sekali. Kekuasaan absolutisme di bawah pemerintahan Henry IV ini telah berlangsung lama dari tahun 1589 sampai 1610. Maka telah berakar kuat pada sistem ketatanegaraan Prancis. Maka sudah barang tentu perubahan-perubahan yang penting dalam hubungan kekuasaan dirumuskan dan dibenarkan dalam bentuk yuridis secara ilmiah. Hal inilah yang dilakukan oleh Jean Bodin dalam buku karangannya Les Six Livres de la République yang diterbitkan pada tahun 1576. Jadinya ajaran Jean Bodin itu sebetulnya hanyalah memberi dasar-dasar yuridis terhadap kekuasaan absolut di bawah pemerintahan Henry IV tadi. Sama halnya dengan Niccolo Machiavelli, Jean Bodin juga menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah kekuasaan. Definisinya tentang negara adalah sebagai berikut. Negara adalah keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Jadi seperti Aristoteles, Jean Bodin berpendapat bahwa keluarga itu adalah asal atau dasar daripada negara, baik menurut logika maupun sejarah. Kekuasaan negara mengharuskan membatasi kebebasan bertindak menurut alam. Dalam keluarga itu ada pater familias sebagai kepala keluarga. Ia melakukan pembatasan dalam keluarga. Dasar bermasyarakat adalah naluri, sedang dasar negara adalah kekuasaan. Pada mulanya hanya ada satu keluarga, kemudian keluarga-keluarga lainnya bergabung dan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena dengan demikian itu mereka bersama-sama mempertahankan diri dengan baik. Dan dalam keadaan itu pula kebebasan alam lenyap. Sampai sini pendapatnya sama dengan Aristoteles. Akan tetapi untuk selanjutnya pendapatnya berbeda, yaitu mengenai pemimpin atau penguasa yang pertama. Kalau menurut Aristoteles, penguasa yang pertama itu dipilih oleh rakyat, sedangkan menurut Jean Bodin penguasa yang pertama itu adalah pemimpin militer yang memperlihatkan kekuasaannya. Sesuai dengan pendapatnya tentang tujuan negara, maka Jean Bodin mengatakan bahwa negara merupakan perwujudan daripada kekuasaan. Untuk memperkuat pendapatnya itu, maka ia merumuskan pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Dalam rumusannya atau lebih tegas definisinya ini sekaligus terkandung pengertian negara dan kekuasaan raja. Raja tidak terikat oleh kekuasaan undang-undang. Raja adalah yang menetapkan undang-undang. Nah, yang dimaksud dengan undang-undang adalah hukum positif, jadi bukan hukum Tuhan atau hukum alam. Perlu diingat bahwa sesungguhnya tentang pengertian kedaulatan itu dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum belum pernah mendapatkan kesatuan pendapat. Dalam arti bahwa masing-masing sarjana memberikan perumusan pengertian kedaulatan menurut pendapatnya sendiri-sendiri. Juga apakah pengertian kedaulatan itu sama dengan pengertian sovereignty? Kalau menurut Jean Bodin tadi, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang sifatnya satu tunggal, berarti hanya negara yang memiliki. Jadi di dalam negara tidak ada kekuasaan lain yang berhak menentukan atau membuat undang-undang atau hukum. Yang kedua, asli. Ini berarti bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan itu. Jadi misalnya provinsi atau kota praja itu tidak mempunyai kedaulatan karena kekuasaan yang ada padanya tidak asli sebab diperoleh dari pusat. Yang ketiga, abadi. Ini berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatannya adalah negara, yang menurut pendapat Jean Bodin negara itu adanya abadi. Yang keempat, tidak dapat dibagi-bagi. Ini berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Konsepsi Jean Bodin tentang pengertian kedaulatan tersebut sebetulnya mempunyai suatu kelemahan yang meskipun ini telah disadari oleh Jean Bodin sendiri, ialah bahwa ia tidak memisahkan antara pengertian negara dengan pemerintah. Ini merupakan kelemahannya dan teorinya, sebab lalu berarti bahwa kedaulatan negara sama dengan kedaulatan pemerintahnya. Karena pemerintah itu tidak abadi, maka ini berarti bertentangan dengan unsur abadi dari kedaulatan di dalam teorinya. Tadi dikatakan bahwa hal ini sebenarnya telah disadari oleh Jean Bodin. Jadi di sini tentu ada maksudnya. Memang ada, ialah Jean Bodin ingin membentuk suatu pemerintahan sentral yang absolut, dan ini hanya dapat dilaksanakan dalam pemerintah, dalam hal ini adalah raja. Mengapa demikian? Sebabnya ialah negara itu merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedang pemerintahan atau raja memiliki pengertian yang konkret.
Maka akhirnya raja inilah yang memiliki kedaulatan dengan pengertian bahwa raja harus mengatasi kekacauan dalam negara. Dengan demikian Chen Budi memberikan kepada raja kekuasaan yang absolut seperti halnya dengan Machiavelli. Maka tidaklah mengherankan bahwa Chen Bodin tidak menyetujui adanya badan perwakilan yang mempunyai kekuasaan di samping raja. Ia hanya dapat menerima bila badan perwakilan itu terdiri dari suatu kelas atau kasta yang hanya mempunyai kekuasaan untuk memberi nasihat saja kepada raja. Di atas telah dikatakan bahwa Chen Bodin tidak membedakan antara negara dengan pemerintah, karena pembedaan ini memungkinkan timbulnya bermacam-macam bentuk pemerintahan, dan dengan demikian kedaulatan itu akan dilakukan dengan berbagai-bagai cara. Sejak Aristoteles telah dibedakan secara tradisional bentuk-bentuk monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Chen Bodin sama sekali tidak mau tahu terhadap bentuk-bentuk campuran. Bentuk yang terbaik baginya adalah monarki yang sifatnya turun-temurun, di mana hanya orang laki-laki saja yang boleh memerintah. Ini satu-satunya bentuk negara. Pengaruh ajaran Chen Bodin adalah besar sekali. Tidak hanya di Prancis, di mana-mana raja mendapatkan sandaran atau dasar yuridis untuk usaha politiknya dan memperluas serta memperkuat kekuasaannya. Juga di Inggris, ajaran Chen Bodin itu mendapatkan sambutan baik sekali. Tetapi yang tentang ajaran Chen Bodin ini memperkuat timbulnya sistem pemerintahan yang bersifat absolut. Ini menjadikan ia seorang ahli pemikir yang asli dan kuat, dan yang meletakkan dasar-dasar pemikiran untuk abad-abad yang akan datang. Hanya saja dari ajaran-ajarannya ada kelemahannya lagi, yaitu bahwa ia tidak berani menyingkirkan hukum Tuhan dan hukum alam seluruhnya dari sistemnya yang sangat positif itu, meskipun penyingkiran yang dimaksud itu perlu. Karena itu tidak teranglah bagaimana hubungan antara raja-raja yang berdaulat dengan kedua macam buku tadi. Tidak ternyata sama sekali tentang adanya hak dari rakyat tentang terhadap rajanya untuk mendasarkan kekuasaannya pada hukum Tuhan atau hukum alam. Kedua hukum tersebut tidak mempunyai arti sama sekali dalam hukum positif. Maka kemudian timbullah pendapat umum bahwa kekuasaan absolut daripada raja itu bersifat hukum Tuhan. Jadinya dengan demikian raja tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap rakyatnya, kecuali bertanggung jawab kepada Tuhan nanti di akhirat. Yang terang akibat daripada perselisihan itu yaitu perselisihan antara hukum Tuhan dengan hak absolut dari raja adalah timbulnya sistem pemerintahan absolut yang dimulai dari tahun 1572 yang akan berlangsung terus nanti sampai abad 17. Sistem pemerintahan absolut ini nanti akan dilawan dan akan dibatasi oleh kaum monarkomaken dengan dasar-dasar ajaran agama. Kaum monarkomaken. Istilah monarkomaken dalam pengertian yang umum berarti anti raja atau menentang raja. Tetapi sesungguhnya pengertian ini adalah kurang tepat, sebab ajaran daripada ahli pemikir tentang negara dan hukum dimasukkan dalam golongan kaum monarkomaken sama sekali tidak ada anti melawan raja-raja, bahkan tidak anti atau melawan sistem pemerintahan absolutisme pada umumnya, melainkan yang ditentang atau dilawan itu adalah eksesnya. Sistem pemerintahan absolutisme ini dalam banyak hal tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh teokrasi yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Sebab kalau hanya mengatakan bahwa negara atau raja itu berdaulat, ini tidak jelas sebabnya apa dan dari mana raja itu mempunyai kuasa kedaulatan tersebut. Maka jawab mereka tetap ialah bahwa raja itu berdaulat karena kehendak Tuhan. Ini ternyata akibatnya adalah sangat berat, tidak saja dalam lapangan ketatanegaraan tetapi juga dalam lapangan keagamaan. Karena itu kalau dalam lapangan kenegaraan timbul gerakan dari kaum monarkomaken, maka dalam lapangan keagamaan juga timbul pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh kaum reformasi. Yang terakhir ini sebetulnya tidak masuk dalam pembicaraan dalam ilmu negara, tetapi baiklah kita ketahui sekedar hal itu ada hubungannya atau pengaruhnya dalam pemikiran tentang negara dan hukum. Memang pada waktu raja-raja itu memerintah dengan kekuasaan yang absolut, timbul akibat juga dalam lapangan keagamaan atau kepercayaan, yaitu bahwa raja dapat menentukan agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya. Maka dalam lapangan agama lalu timbul aliran reformasi. Nama-nama yang terkenal dari aliran reformasi adalah Luther, Melanchthon, Zwingli, dan Calvin. Mereka ini pada pokoknya tidak setuju dengan susunan organisasi gereja yang pada waktu itu. Luther yang memulai gerakan ini yaitu gerakan pembaharuan pada tahun 1517. Pertama-tama menyerang keburukan dari gereja, yaitu mengenai hierarki pada gereja dan pada hukum gereja yang tidak berdasarkan kitab suci dan yang hanya dipergunakan untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan keduniawian saja. Kemudian mereka itu memberikan ajaran-ajaran baru, dan ajaran ini menyebabkan bahwa teori kenegaraan yang berdasarkan atas dalil-dalil agama ditolaknya. Jadi pandangan-pandangan tentang negara dan hukum yang bersifat teologis tidak memuaskan lagi. Sedangkan Melanchthon adalah seorang ahli pemikir yang berpendirian serta berpemikiran kemanusiaan. Ia banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles.
yang menitik beratkan pada hukum alam, yang dengan langsung mengajar kepada manusia apa kehendak Tuhan itu. Negara juga mengajarkan kepada manusia supaya mengenal kehendak Tuhan, jadi negara mempunyai sifat ketuhanan. Maka negara harus mengajarkan agama yang sebenarnya. Sama dengan pendirian Luther, Melanchthon menolak adanya hukum gereja yang bersifat memaksa. Sebab hanya negaralah yang mempunyai hukum yang memaksa dan negara berada di atas gereja. Kerajaan di dunia ditolaknya, bentuk negara yang dipilihnya adalah monarki. Kaum reformasi berikutnya adalah Zwingli. Ia adalah seorang politikus dan Calvin adalah seorang sarjana hukum. Keduanya adalah orang Swiss. Zwingli hendak melindungi semangat negaranya dari pengaruh-pengaruh buruk yang datang dari luar. Inilah tujuannya yang utama. Menurut pendapatnya, negara mempunyai hak untuk mengatur sendiri kehidupan masyarakatnya berdasarkan kemauannya sendiri. Dengan demikian, ajaran Zwingli ini menuju ke demokrasi. Sedangkan Calvin, yang kemudian terkenal dengan sebutan Calvinisme, menjadi pejuang untuk kebebasan politik dan menjadi perintis jalan untuk kemerdekaan negara dan demokrasi. Pendapat dari kaum reformator mengenai hubungan negara dan gereja secara singkat dapat diterangkan sebagai berikut. Sejak Dante yang hidup pada tahun 1265 sampai 1321 telah dibicarakan tentang hubungan antara negara dengan gereja di samping-samping ajaran yang telah ada semenjak permulaan zaman abad pertengahan. Dante membicarakan hal tersebut dalam bukunya De Monarchia. Sifat daripada bukunya itu adalah anti-paus, sebab pada waktu itu keadaan baik di Romawi maupun di Italia sangat kacau sebagai akibat dari terus-menerusnya pertentangan antara penganut-penganut raja dengan penganut gereja. Menurut Dante, untuk mencapai perdamaian di dunia ini harus dibentuk suatu kerajaan dunia, sedang negara dengan gereja itu harus hidup berdampingan tetapi dengan dasar sendiri-sendiri untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan perdamaian dunia. Karena selama di dunia ini ada dua kekuasaan, maka selama itu pula akan selalu timbul perselisihan, dan perselisihan ini hanya dapat diselesaikan oleh pihak ketiga yang kekuasaannya lebih tinggi daripada kedua kekuasaan tersebut. Maka dari itu perlu adanya kerajaan dunia yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dapat mengatur semuanya dan yang dapat memelihara kerjasama antara negara dan gereja serta bangsa-bangsa di dunia. Raja menurut Dante mendapat kekuasaannya langsung dari Tuhan, jadi tidak melalui apalagi tergantung pada paus. Paus tidak boleh mencampuri urusan keduniawian dan tugasnya hanya mencapai kebahagiaan kerohanian, sedangkan negara mengusahakan kebahagiaan yang bersifat keduniawian. Pendapat Luther mengenai hubungan antara negara dengan gereja adalah bahwa hubungan tersebut bersifat tidak tetap. Hal ini ditentukan keadaan negara itu. Sering sekali demikian Luther melaksanakan suatu sistem politik yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh negara itu sendiri, oleh karena tindakan itu seakan-akan dipaksakan oleh keadaan terhadap negara. Sedang kalau terjadi perpecahan antara negara dengan gereja, salah satu sikap yang dapat diambil oleh negara ialah dengan segala macam usaha menentang kepercayaan agama dengan alasan bahwa hal itu akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Sedangkan kalau terjadi perpecahan dan atau pertentangan di dalam gereja itu sendiri, sikap negara adalah tidak mau ikut campur tangan dalam proses perpecahan tersebut, karena hal itu dianggap sebagai suatu kerohanian belaka. Sedangkan tugas negara itu menyelenggarakan kebahagiaan bersama yang bersifat keduniawian. Tetapi kalau pertentangan itu menjadi semakin menghebat, biasanya kaum agama sering tidak hanya mempergunakan senjata kerohanian saja, melainkan juga mempergunakan kekerasan atau kekuatan senjata. Dalam keadaan demikian, negara terpaksa ikut campur tangan dan negara memperlihatkan kekuasaannya. Mula-mula, sikap Luther terhadap negara dan gereja adalah sangat radikal, sesuai dengan ajaran agama yang mengatakan bahwa orang jangan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Tapi karena suatu keadaan, Luther terpaksa merubah sikapnya yang pokoknya ia berpendapat bahwa negara adalah kaum dari umat Kristen. Umat Kristen dapat memecat pendeta yang mengajarkan agama yang menyesatkan. Penguasa negara sebagai anggota umat Kristen yang utama dapat bertindak sebagai wakil daripada seluruh umat Kristen yang harus menyediakan alat-alat kekuasaannya untuk kepentingan pelaksanaan kehendak gereja. Raja sebagai wakil umat Kristen dapat mengubah gereja. Dengan demikian maka raja mempunyai kekuasaan atas gereja, dan raja wewenang membuat peraturan-peraturan yang bersifat mutlak. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Calvin. Pendapat Calvin mengenai hubungan antara negara dengan gereja berpangkal pada perbedaan tugas antara negara dengan gereja. Meskipun negara dan gereja itu keduanya harus mengusahakan agar setiap orang itu menganut agama yang sejati dan mentaati perintah-perintah Tuhan, tetapi masing-masing itu mempunyai jalan atau cara yang berbeda-beda. Gereja itu menggunakan kekuasaannya atas jiwa manusia dan mengarahkan
tujuannya kepada kebahagiaan di akhirat. Sedangkan negara dengan alat-alat kekuasaannya, alat-alat perlengkapannya itu mengawasi tingkah laku manusia yang bersifat lahiriah, supaya dapat sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, agar dengan demikian manusia mencapai kebahagiaan, tetapi yang sifatnya hanya lahir atau keduniawian. Dasar ajaran Calvin ialah Tuhan adalah yang berdaulat, yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Raja memerintah atas kehendak Tuhan dan sebagai wakil daripada Tuhan. Jika raja dalam memerintahnya itu tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan, maka ia menjadi seorang tiran atau raja yang lalim. Dengan demikian, tujuan daripada ajaran Calvin ialah bahwa pada hakikatnya menundukkan raja atau negara kepada perintah-perintah Tuhan, atau dengan kata lain menjadikan negara sebagai alat pelaksana daripada kehendak gereja. Kemudian dalam lapangan ketatanegaraan, reformasi itu juga menimbulkan aliran baru, yaitu aliran atau kaum monarkomaken. Yang menjadi sebab timbulnya aliran ini ialah karena raja mempunyai kekuasaan yang absolut, dan ini selalu menimbulkan ekses. Antara lain, raja dapat ikut campur dalam urusan-urusan keagamaan dan bahkan menentukan kepercayaan apa yang harus dianut. Tujuan daripada kaum monarkomaken adalah hendak membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut. Jadi secara prinsipal mereka tidak akan mencari atau meletakkan dasar-dasar baru bagi satu sistem ketatanegaraan dan tidak menentang adanya kerajaan, tetapi hanya akan mencari dasar-dasar dan batas-batas daripada kekuasaan raja itu, serta apa alasannya dan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan bila raja itu melampaui batas-batas tadi. Mereka mengemukakan soal lama, yaitu soal mengenai hubungan antara negara dengan gereja dalam bentuk yang berlainan di dalam keadaan baru yang telah ditimbulkan oleh kaum reformator dan absolutisme. Yang dimaksudkan ialah perselisihan-perselisihan antara negara dengan agama, hal mana sesungguhnya telah nampak pada tulisan-tulisan kaum reformator. Soal pokoknya ialah sebagai berikut: apakah raja itu berhak memerintah bertentangan dengan aturan agama? Pertanyaan ini dapat menimbulkan dua macam konsekuensi. Pertama, bila jawabannya boleh, ini berarti orang menyetujui timbulnya tirani, dan orang akan lebih mentaati perintah-perintah orang atau raja daripada perintah Tuhan. Atau dengan kata lain, orang yang menyetujui kekuasaan absolutisme. Kedua, bila jawabannya tidak, ini berarti orang harus lebih mentaati perintah-perintah Tuhan daripada perintah-perintah manusia atau raja. Dan dengan demikian, agama mempunyai unsur yang revolusioner dalam atau terhadap kekuasaan duniawi. Perjuangan melawan absolutisme itu telah dimulai semenjak zamannya Calvin dengan kejadian-kejadian di Prancis pada tahun 1572, tanggal 24 Agustus yang terkenal sebagai Malam Bartholomeus, di mana atas perintah penguasa Katolik dilakukan pembunuhan besar-besaran terhadap kaum Protestan. Siapa sajakah yang termasuk kaum monarkomaken dan bagaimana ajarannya? Nama-nama yang dapat disebutkan termasuk kaum monarkomaken ialah Hotman, Brutus, Buchanan, Jonas Althusius, Mariana, Bellarmine, Suarez, dan Milton. Dari semua itu, terbanyak menguraikan ajaran tentang negara dan hukum adalah Johannes Althusius. Makanya ajaran sarjana inilah yang nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Hotman pada tahun 1573 menerbitkan buku karangannya yang diberi nama Franco Gallia. Dasar-dasar yang dipergunakan oleh Hotman untuk menentang absolutisme bukanlah dasar-dasar ajaran agama, melainkan dasar ajaran sejarah. Jadinya ia bukanlah seorang monarkomaken yang sebenarnya, meskipun orang selalu menggolongkan ke dalam pengertian itu. Brutus, buku tulisan kaum monarkomaken yang sesungguhnya, pertama-tama terbit pada tahun 1579. Nama bukunya Vindice contra Tyrannos, atau alat-alat hukum melawan tirani. Pengarangnya bersembunyi di belakang nama Brutus. Buku itu adalah merupakan salah satu tinjauan yang prinsipil tentang perlawanan terhadap raja-raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Buchanan, nama lengkapnya George Buchanan. Ia adalah seorang Scot. Pada tahun 1579 ia menerbitkan bukunya De Jure Regni Apud Scotus, atau tentang kekuasaan raja pada bangsa Scot. Buchanan hidup pada tahun 1506 sampai 1582. Ia adalah seorang pendidik. Antara lain ia mendidik James yang kemudian menjadi raja di Skotlandia dan Inggris. Di Skotlandia sebagai James VI, sedangkan di Inggris sebagai James I.
yang memerintah pada tahun 1603 sampai 1625. Buchanan adalah seorang humanis. Pertama-tama ia mencari perbedaan antara raja dengan tiran. Raja itu adalah orang yang memegang pemerintahan, yang memperoleh kekuasaannya itu dengan bantuan rakyat, dan yang melaksanakan pemerintahannya atas dasar keadilan. Jika tidak demikian, ia adalah seorang tiran, dan ia boleh dibunuh tanpa hukuman. Mariana, nama lengkapnya Juan de Mariana. Ia adalah seorang sarjana dari Spanyol. Pada tahun 1599, ia menerbitkan bukunya De Rege ac Regis Institution, atau tentang hal raja dan kedudukannya. Buku ini khusus ditujukan sebagai pegangan dari Raja Philip III yang memerintah di Spanyol. Ajarannya banyak persamaannya dengan ajaran Buchanan, terutama mengenai batas-batas kekuasaan raja dan pembunuhan terhadap tiran. Banyak persamaannya dengan ajaran Niccolo Machiavelli, cuma sifatnya agak samar-samar. Sedang semangat daripada seluruh bukunya menyatakan bahwa negara itu sebagai suatu masyarakat lebih rendah kedudukannya daripada gereja dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kesusilaan.